gitu. Eh, di pertemuan kali ini sudah memasuki di pertemuan ke-9 ya. Minggu ini setelah minggu yang lalu kita sudah melaksanakan UTS ya. Untuk nilai-nilai sudah bisa disimak ya di LMS-nya masing-masing. Eh, dan hari ini kita akan membahas topik ke-9 yang cukup relevan dengan praktik bisnis modern ya, yaitu berkaitan dengan encroachment ya, atau pengadaan elektronik. Nah, sebelum kita masuk ke materi ya, coba kalian bisa merenungkan ya, atau membayangkan siapa di sini yang pernah belanja online untuk keperluan pribadi. Eh, Pasti ya, hampir semua eh, pernah melakukan eh, pembelanjaan online. Nah, untuk encroachment ini pada dasarnya adalah konsep yang sama, tapi diterapkan ini dalam konteks bisnis dan organisasi, yaitu bagaimana eh, perusahaan membeli barang dan jasa dari pemasok secara digital, secara otomatis, gitu ya. Nah, eh, di akhir pertemuan nanti, eh, di akhir pertemuan materi ya, kalian diharapkan bisa eh, pertama mengidentifikasi manfaat dan resiko encroachment. Lalu kedua, menganalisis perbandingan metode pengadaan untuk melihat efisiensi biaya, dan yang ketiga itu menilai bagaimana atau menilai berbagai model integrasi sistem informasi dengan pemasok gitu. Nah, ini kita bisa lihat dalam materi pokok pembahasan kali ini ya. Nah, eh oke, pertanyaan pertama yang tadi ya, untuk bisa direnungkan atau dibayangkan ya, seberapa penting sebenarnya fungsi dari pengadaan dalam sebuah perusahaan gitu. Nah, ada eh, ada sebuah pernyataan yang menarik ya, dari seorang analis bisnis bernama Hilderbrand pada tahun 2000 ya, dan meskipun sudah lebih dari 2 dekade, angkanya masih sangat eh, relevan ya sampai sekarang. Beliau mengatakan eh, bahwa untuk setiap $1 yang diperoleh perusahaan dari pendapatan itu sekitar 50 sampai 55 sen ya dibelanjakan untuk barang dan jasa tidak langsung gitu. Apa itu barang dan jasa tidak langsung? Ya, sudah ada gambaran ya. Barang jasa yang tidak langsung ini adalah semua yang produk utama yang dijual oleh perusahaan itu, misalkan perlengkapan kantor, peralatan komputer, jasa kebersihan, layanan konsultasi dan sejenisnya gitu ya. Nah, dengan menyingkirkan biaya dan proses pembelian, perusahaan dapat meningkatkan keuntungan tanpa harus menjual lebih banyak barang. Itu menurut Hildebrand ya, pada tahun 2002. Oke, ini yang kita kembali tadi ya, terkait
barang dan jasa tidak langsung ini artinya kalau sebuah perusahaan bisa mengefisiensikan proses pengadaannya, katakanlah menghemat 10% lah dari pengeluaran pengadaan, itu langsung berkontribusi ke profit ya. Tanpa perlu meningkatkan penjualan sama sekali gitu. Ini adalah perspektif yang sering diabaikan karena banyak perusahaan ini lebih fokus pada sisi eh, penjualannya daripada sisi pengadaannya. Gitu. Apa ya? Eh, Misalkan contoh kontekstualnya, bayangkan perusahaan manufaktur dengan pendapatan 1 miliar, sekitar 500 sampai 550 juta itu digunakan untuk pengadaan. Nah, efisiensinya itu 10% saja. Berarti menghemat 50 juta langsung ke laba gitu ya. Oke, next. Ini. Nah, ini ada 5 hak pembelian ya. 5 hak pembelian di sini bisa disimak. Eh, Sebelum kita bahas tentang sistem elektronik ya, kita perlu paham dulu apa sebenarnya tujuan dari pengadaan itu sendiri ya. Billy dan rekannya pada tahun 1994 ini merumuskan yang dikenal sebagai 5 hak pembelian. Ini adalah standar emas dalam manajemen pengadaan. Yang pertama berkaitan dengan harga tepat. Harga tepat di sini mendapatkan harga yang kompetitif dan wajar sesuai nilai pasar. Bukan sekedar murah tapi value for money. Ya. Lalu waktu tepat. Waktu tepat di sini barang atau jasa tiba tepat saat dibutuhkan. Tidak terlalu cepat atau biaya penyimpanan ya itu karena berhubungan dengan biaya penyimpanan dan tidak terlambat karena operasional terganggu gitu. Lalu kualitas tepat. Nah, kualitas tepat ini maksudnya spesifikasi sesuai kebutuhan operasional. Bukan selalu yang terbaik, tapi yang paling sesuai untuk fungsinya. Nah, yang keempat, jumlahnya tepat. Jumlah tepat maksudnya di sini tidak overstock yang membebani gudang, tidak juga understock yang menghambat produksi gitu. Nah, yang terakhir ada sumber yang tepat. Sumber tepat di sini dari pemasok yang memiliki reputasi baik, handal, dan memenuhi standar etika bisnis. Gitu. Nah, itu ya 5 hak pembelian. Gitu ya. Kelima prinsip ini menjadi dasar evaluasi apakah sistem pengadaan sebuah organisasi bekerja dengan efektif dan nanti ini kita akan lihat bagaimana approachment dapat membantu perusahaan mencapai kelima hak ini secara konsisten gitu ya. Oke, next. Perbandingan proses pengadaan. Terkait perbandingan proses pengadaan di sini kita akan melihat satu analis yang sangat konkret ya. Perbandingan langkah demi langkah antara proses pengadaan tradisional versus approachment ya yang modern ya. Ini adalah data yang diperoleh dari analisis aliran proses nyata di sebuah perusahaan ya. Bisa disimak ini yang tradisional ya. Untuk bayangkan seorang karyawan eh, di suatu departemen IT lah perlu membeli printer baru. Dalam sistem tradisional ini yang akan terjadi gitu. Dia cari katalog fisik
eh, browsing di beberapa supplier. Lalu memakan waktu itu kisaran 1 jam. Lalu mengisi formulir permintaan pembelian di kertas. Kisaran waktu 10 menit lah ya. Lalu eh, formulir itu dikirim secara fisik ke bagian pembelian. Ini bisa memakan 1 hari kerja ya. Lalu formulir antri di meja bayar 1/2 hari ya sampai diproses. Lalu buyer memasukkan nomor order ke dalam sistem kisaran 10 menit. Buyer lalu otorisasi order ya kisaran 10 menit. Lalu buyer mencetak eh, proses pembelian order ya. Lalu salinan dikirim ke supplier dan bagian penerima barang itu berkisaran 1 hari. Lalu pengiriman dari supplier itu waktu 1 hari. Lalu ada salinan order dikirim ke bagian akuntansi itu juga 1 hari. Lalu akuntansi melakukan pencocokan 3 arah antar PO, faktur, dan catatan penerimaan barang itu berkisar 1 hari. Lalu pembayaran melalui cek misal itu berkisaran 10 menit ya. Eh, Nah, total ada 12 langkah ya. Siklus waktu rata-rata 5,5 hari kerja. Nah, sekarang dengan adanya approach, nah, kita hanya beberapa langkah saja dan memerlukan waktu tidak lama ya. Mulai dari karyawan mencari barang di katalog web yang terintegrasi itu berkisaran 20 menit. Lalu order langsung dilakukan secara online dengan persetujuan digital secara otomatis. Itu berkisaran 10 menit ya. Lalu pengiriman barang dari supplier 1 hari ya. Invoice di generate secara otomatis oleh sistem butuh waktu 10 menit lah. Lalu pembayaran diproses secara elektronik ya berkisaran 10 menit. Nah, total hanya ada 5 langkah. Nah, kisaran waktu hanya 1,5 hari. Itu terjadi penghematan waktu sekitar 73% ya. Nah, bayangkan ya perbedaan antar mengantri di bank konvensional untuk transfer uang versus menggunakan mobile banking. Approach-nya adalah mobile banking untuk pengadaan bisnis gitu ya. Itu ya yang menjadi eh, perbedaan antara proses tradisional dengan approachment saat ini gitu. Next, pergerakan dan hambatan approachment. Untuk pergerakan dalam approachment eh, itu terdapat hambatan juga ya yang bisa kita simak di sini. Walaupun manfaatnya itu cukup jelas, kenyataannya tidak semua perusahaan langsung mengadopsi approachment. Ada beberapa faktor yang mendorong adopsi dan ada juga hambatan yang memperlambat. Bisa kita lihat keduanya ya, terkait pergerakan drivers. Ya, pergerakan atau driver ya, ini kontrol. Kontrol maksudnya di sini approachment memberikan visibilitas penuh terhadap setiap transaksi pengadaan. Nah, siapa yang membeli apa, dari mana, berapa harganya, dan kapan, semuanya tercatat. Ini sangat membantu audit internal dan pencegahan korupsi pengadaan. Lalu dari yang kedua dilihat dari biaya. Biaya selain menghemat waktu, proses approachment ini memungkinkan analitik mengeluarkan yang lebih baik gitu. Perusahaan bisa lebih melihat pola pembelian dan menegosiasikan harga yang lebih baik berdasarkan volumenya. Nah, yang ketiga, pergerakan proses. Proses di sini otomatisasi alur persetujuan mengurangi kerja manual melalui email notifikasi otomatis eskalasi jika tidak direspon, lalu semuanya berjalan tanpa perlu follow up manual gitu.
Lalu yang keempat ada kinerja individu. Nah, kinerja individu maksudnya di sini staf pembelian bisa fokus pada pekerjaan strategi seperti negosiasi dan evaluasi pemasok, bukan sibuk dengan administrasi yang rutin. Lalu yang kelima, manajemen pemasok. Manajemen pemasok di sini ada database pemasok digital, memudahkan evaluasi kinerja, perbandingan harga, dan pengelolaan kontraknya. Gitu. Lalu dilihat yang sebelahnya hambatan. Ya, hambatan di sini eh, masalah persaingannya. Beberapa faktor pemasok strategi mungkin tidak mau bergabung ke sistem e-procurement pembelian karena khawatir posisi eh, tawar mereka bisa saja melemah ataupun karena biaya implementasinya. Lalu yang kedua, persepsi negatif. Nah, persepsi negatif di sini ada resistensi dari pengguna internal yang sudah terbiasa dengan cara lama, sudah biasa begini, kenapa harus berubah gitu. Nah, pola ini yang adalah hambatan kultur yang nyata gitu. Lalu yang ketiga, pembuktian manfaat bersama gitu. Nah, di sini sulit meyakinkan semua pemangku kepentingan, terutama pemasok kecil, bahwa investasi untuk bergabung ke sistem ini cukup sepadan. Eh, Lalu yang keempat, pembuatan katalog. Pembuatan katalog di sini membangun dan memelihara katalog produksi digital yang akurat, lengkap, dan selalu diperbarui membutuhkan investasi waktu uang yang cukup signifikan. Nah, yang kelima, profil budaya organisasi. Di sini hambatan profil budaya organisasi, setiap organisasi punya cara kerja dan budaya yang berbeda. Implementasi e-procurement butuh manajemen perubahan yang cukup matang. Ya, itu antara pergerakan dan hambatan yang sering terjadi pada e-procurement gitu ya. Oke, next. 3 model e-procurement ya. Di sini ada ini adalah bagian yang cukup penting ya. Ada 3 model utama bagaimana e-procurement ini diimplementasikan dan masing-masing punya karakteristik, kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Bisa kita lihat ya. Eh, Salah satunya ada sell side ya, one to many. Sell side di sini eh, pembeli mendatangi website pemasok masing-masing untuk melakukan pembelian. Bayangkan kalian sebagai manajer pembelian yang perlu membeli 10 jenis produk dari 10 pemasok yang berbeda gitu. Nah, dengan model sell side, kalian harus masuk ke 10 website berbeda dengan antarmuka yang berbeda, proses checkout yang berbeda. Contoh nyata adalah fakta ketika kalian membeli komponen elektronik dari eh, rsww.com ataupun dari distributor B2B lainnya gitu. Nah, kelebihan sales side di sini data katalog dan stok dikelola oleh pemasok. Pembeli tidak perlu memeliharanya, pencarian produk mudah karena berada di konteks pemasok yang relevan gitu. Kekurangannya untuk sales di sini interface berbeda. Setiap situs membuat proses yang tidak konsisten gitu. Kontrol pembelian terbatas karena tidak ada satu sistem terpusat. Integrasi dengan ERP internal itu sangat lemah. Ya. Itu kelemahan dari sell side. Nah, model yang kedua ada buy side. Buy side many to one. Ya. Pemasok masuk ke dalam sistem internal pembeli, lalu pembeli yang memegang kendali. Gitu. Ini kebalikan dari model pertama ya. Perusahaan besar seperti Unilever ataupun Toyota membangun sistem e-procurement sendiri dan semua pemasok yang ingin berbisnis dengan mereka harus menggunakan sistem tersebut.
Contohnya adalah solusi berbasis SAP ya, Oracle ataupun Covisint ya. Bison ini memiliki ada kelebihan satu antarmuka untuk semua transaksi, konsisten dan mudah dipelajari, integrasi langsung dengan ERP secara internal perusahaan dan kontrol pembelian sangat baik. Budget approval, workflow itu semua terkontrol. Untuk Bicep sendiri ada kekurangannya yaitu pembeli harus mengelola data katalog sendiri. Ya, ini butuh sumber daya ya, ada biaya lisensi, software yang signifikan, lalu pemasok butuh pelatihan untuk menggunakan sistem baru. Oke, lalu model yang ketiga ada model independent marketplace ya, many to many. Many independent marketplace di sini transaksi dilakukan melalui sebuah platform netral yang pihak ketiga yang menghubungkan banyak pembeli dan banyak pemasok gitu. Nah, model ini seperti sebuah marketplace yang modern ya. Ada Tokopedia ataupun Alibaba ya, tapi untuk kebutuhan bisnis antar perusahaan, platform netral ini menyatukan berbagai pemasok dan pembeli dalam satu ekosistem. Contohnya, eh, eh, ya, yang tadi ya ada Alibaba, ya Tokopedia, Outilianet ya, nah itu dan yang lainnya bisa kalian searching kembali ya. Nah, untuk kelebihannya independent marketplace di sini pilihan pemasok paling luas dari semua model ya. Syarat dan ketentuan yang seragam memudahkan negosiasi satu antar muka yang familiar untuk digunakan gitu. Lalu kekurangannya kontrol pembelian ini lebih lemah dibanding dengan buy side. Integrasi dengan ERP internal lebih sulit ya. Ada ketidakpastian soal kualitas layanan dari pemasok yang belum dikenal. Nah, jika kalian menjadi manajer IT di perusahaan startup dengan 50 karyawan, model mana yang paling cocok gitu. Dan kalau perusahaan Fortune ya 500 ini bisa saja berbeda ya. Gitu. Oke, next. Nah, integrasi sistem approachment di sini. Nah, setelah kita memilih model approachment-nya yang tepat, tantangan berikutnya adalah bagaimana mengintegrasikannya dengan sistem informasi yang sudah ada di perusahaan gitu. Nah, ada 4 tingkat integrasi yang bisa digunakan dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks dan terintegrasi. Nah, yang pertama level 1 stock control ya. Level 1 stock control di level 1 ya. Level 1 ini stock control atau CD katalog ya. Ini maksudnya paling sederhana. Pengguna memilih barang dari katalog statis di CD atau sistem stok ya. Cocok untuk perusahaan kecil yang baru memulai digitalisasi pengadaan. Ini tidak ada integrasi real time ya. Nah, untuk level keduanya email ya. Level keduanya ini melalui email. Proses permintaan dan persetujuan dilakukan via email atau sistem workflow sederhana. Ini lebih terstruktur dari level 1, tapi masih banyak proses manual. Cocok untuk perusahaan menengah. Nah, di level 3, integrasi di level 3 ini ada order entry web plus accounting ya. Di sini maksudnya penempatan order sudah via web dan terhubung ke sistem akuntansi dan invoice bisa diproses semi otomatis. Ini terintegrasi sudah cukup baik untuk operasional sehari-hari gitu. Lalu ada di level 4 berkenan dengan integrasi ya, ERP system.
Nah, sistem yang paling lengkap ya di seluruh siklus dari request, approval, order, penerimaan hingga pembayaran terintegrasi penuh dalam satu platform yaitu ERP. Ya, seperti SAP ataupun Oracle. Ini adalah gold standard approachment. Jadi konsep penting yang perlu dipahami di sini adalah punch out-nya ya. Dalam sistem buy side yang terintegrasi dengan ERP sering digunakan mekanisme punch out, yaitu pengguna keluar sementara dari sistem internal perusahaan ke website pemasok, lalu memilih produk, lalu kembali ke sistem internal dan dengan item yang sudah dipilih. Nah, semua ini dilindungi oleh firewall dan terjadi secara mulus tanpa pengguna perlu login ulang gitu ya. Oke, next. Oh, kesimpulannya. Kita kesimpulan. Oh ya, sebelum pada kesimpulan, sebelum kita masuk kesimpulan ya, ada 3 pertanyaan strategis yang harus dijawab oleh manajemen setiap kali mereka mempertimbangkan implementasi approachment di perusahaannya. Ini harus dijawab dengan analisis yang spesifik ya, sesuai dengan industri, ukuran perusahaan dan kematangan digital organisasi. Manfaatnya ini sudah kita bahas ya, efisiensi waktu, penghematan biaya, kontrol yang lebih baik. Resikonya meliputi ketergantungan pada sistem ya. Oke, pertanyaan yang kedua, metode pengadaan elektronik mana yang harus diadopsi? Nah, ini tidak ada satu jawaban yang cocok untuk semua perusahaan ya. Perusahaan besar dengan banyak pemasok ini mungkin lebih cocok dengan buy side ya. Startup untuk UMKM mungkin lebih praktis menggunakan metode yang sudah ada. Nah, keputusan ini harus mempertimbangkan volume transaksi, kompleksitas kategori produk dan anggaran implementasinya gitu. Oke, jadi kesimpulannya eh, kita rangkum poin-poin yang tadi ya, kunci yang harus kalian bawa pulang dari pertemuan ini. Yang pertama, berkenaan dengan approachment, bukan sekedar belanja online untuk sebuah perusahaan. Ini adalah transformasi fundamental dari proses bisnis yang memangkas siklus waktu pengadaan dari 5,5 hari menjadi 1,5 hari atau penghematan sekitar 73% lah. Lalu yang kedua, setiap rupiah yang dihemat dari proses pengadaan adalah keuntungan langsung dengan mm, proporsi 50 sampai 55 sen ya. Pengeluaran pengadaan per rupiah, pendapatan ya, efisiensi pengadaan memiliki dampak ya profit yang sangat signifikan. Lalu yang ketiga, ada 3 model utama dalam approachment ya. Sell side yang sederhana namun terfragmentasi, lalu buy side yang terintegrasi namun membutuhkan investasi besar, dan yang ketiga marketplace yang fleksibel namun dengan kontrol yang terbatas. Lalu yang keempat, pembahasan berkaitan dengan kunci keberhasilan implementasi approachment adalah integrasi dengan sistem ERP. Tanpa integrasi yang baik, manfaatnya tidak akan optimal. Nah, yang kelima, hambatan terbesar bukan pada teknologinya, tetapi pada perubahan budaya organisasi dan mendapatkan eh, komitmen dari semua pihak gitu, baik internal maupun eksternal gitu ya. Itu mungkin untuk pertemuan berikutnya, kali nanti bisa kalian sedikit baca-baca terkait B2B, e-commerce, dan manajemen rantai pasok digital ya.
Nah, e-prosperment adalah bagian dari ekosistem yang lebih besar. Ya, oke. Itu saja mungkin terkait materi di pertemuan ke-9 ini. Ya, silakan untuk materi ini sebetulnya eh, sama saja dengan yang ada di LMS STIMIK ya. Cuma ini saya persingkat dengan beberapa hal yang biar lebih menarik gitu ya. Oke, terima kasih karena minggu ini eh, masuk di hari Rabu itu jadwal eh, tanggal merah ya. Jadi ini saya record agar dapat tetap kalian bisa secara mandiri belajar ya. Nah, harap disimak dan jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dapat menghidupkan forum diskusi. Nanti bisa disimak ya. Ada beberapa hal forum diskusi. Jangan lupa untuk mengisi presensi ya. Dan yang kelas hari Jumat juga sama untuk presensinya nanti eh, diisi saja yang ada absensi yang ada di LMS. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Semoga sehat selalu untuk semuanya dan karena menjelang Idul Adha ya, mohon maaf lahir dan batin ya. Semoga menjadi berkah di tahun ini bagi yang melaksanakan ibadah kurban. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.